Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain serta pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan setahun yang lalu, kita libur setahun ya, kita sudah selesai membahas tentang Al-Majid. Sekarang kita beralih ke Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Maknanya yang maha berterima kasih. Adapun nama Asy-Syakur tercantum di 4 ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Fatir ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah berfirman, Allah ingin menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka dan menambah kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Syakur, Maha berterima kasih. Ungkapan terima kasihnya itu dengan membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Dalam Fatir ayat 34 Allah berfirman tentang ahli surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Berkatalah ahli surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Ketika hidup di dunia pasti ada kesedihan yang dialami oleh orang-orang soleh, termasuk para nabi, para rasul. Setelah masuk surga dicabut, dihilangkan seluruh kesedihan. Walaupun ada orang ahli surga tapi orang terkasihnya ke neraka ada. Kalau di dunia pasti sedih. Seorang anak ke surga, orang tuanya ke neraka ada. Seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seseorang masuk ke surga, istri dan anaknya ke neraka. Seperti siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada orang yang masuk surga, adiknya atau kakaknya atau saudara dekatnya ke neraka. Itu sedih kalau di dunia. Adapun di akhirat, hilangkan rasa sedih itu. Nah, ahli surga menyatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari hati kami. Lalu diakhiri dengan inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Dengan cara membalas kebaikan ahli surga tersebut dengan dimasukkannya mereka ke surga dan dihilangkannya kesedihan dari hati mereka. Ayat ketiga Asy-Syura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan yazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka kami akan berikan kepadanya, akan kami tambahkan kepadanya kebaikan tersebut.
Orang yang mensyukuri satu kebaikan, Allah akan tambah. Kenapa? Karena Allah maha syakur, maha pembalas. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah balas dengan ditambahkannya nikmat tersebut. At-Taghabun ayat 17, ini orang yang infak. Melakukan kebaikan berupa infak, Allah balas berkali-kali lipat. Kata Allah, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan gantinya bagi kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Infak ini menghapus dosa. Infak ini mengundang turunnya maghfirah. Kenapa Allah balas infaknya dengan berlipat ganda dan dibalas juga dengan ampunan? Karena Allah maha syakur, maha berterima kasih. Ungkapan terima kasihnya itu dengan memberi balasan. Ini 4 ayat yang mengandung kata asyakur sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun lafaz asyakir ada di 2 ayat. Pertama Al-Baqarah 158, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka sungguhnya Allah maha syakir. Maha syakir itu maha pembalas. Kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan pula. Kedua, An-Nisa 147. Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kata Allah, Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian melakukan 2 hal. Pertama, kalian bersyukur. Kedua, kalian beriman. Kalau bersyukur, beriman, dijamin tidak akan diazab. Kenapa? Karena Allah maha syakir dan maha alim. Ini 6 ayat. 4 mengandung kata-kata syakur. 2 mengandung kata-kata syakir. Dua-duanya ke-6 ayat tersebut diterangkan dalam konteks karunia yang Allah berikan berupa balasan terhadap orang-orang yang taat. Disempurnakannya pahala bagi mereka, ditambahnya karunia bagi mereka, dilipat gandakan pahalanya bagi mereka. Dan inilah yang menjelaskan kepada kita makna yang terkandung dalam 2 nama ini. Syakur dengan asyakir. Jadi apa makna asyakur dengan asyakir? Maknanya huwallazi la yudhi'u indahu amala amil bal yudha'aful ajru bila hisab bila husban alladhi yaqbalul yasir minal amal wa yuthibu alaihi thawabal kathir wal ata al jazil wan nawal al wasi alladhi yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab wa yashkuru syakirin wa yadhkuru dhakirin wa man taqarraba ilaihi shibra taqarraba ilaihi dhira'a wa man taqarraba ilaihi dhira'a taqarraba ilaihi ba'a wa man ja'ahu bil hasanah zada lahu fiha husnan wa atahu min laduhu ajran azima. Makna asyakur dan asyakir adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan amalan seseorang.
Bahkan dilipat gandakan pahalanya tanpa hitungan. Yang juga menerima amal walaupun sedikit, sekecil debu pasti dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil debu itu kebaikan gak akan disia-siakan, pasti dibalas. Dan memberikan pahala yang banyak, pemberian yang melimpah, karunia anugerah yang sangat luas. Yang dilipat gandakan amal orang-orang yang ikhlas dengan pahala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Dia berterima kasih kepada orang yang bersyukur kepadanya, mengingat orang yang mengingatnya. Jadi Allah memberi respon. Responnya itu bukan setimpal dengan aksi amalan yang dilakukan oleh hamba, tapi minimalnya 2 kali lipat, bisa berlipat-lipat. Siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan bersyukur juga kepada dia. Artinya membalas syukur orang itu. Siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya 1 ba'. 1 ba' itu 2 jengkal. 1 ba' itu setengah depak lah. Kalau bahasa kita 1 depak kan kalau 2 tangan kita direntangkan, jarak ujung jari kanan dengan kiri itu 1 depak kan. Kalau 1 ba' itu setengah depak. Dari ujung jari tangan sampai ke dada ini 1 ba'. Ya sekitar 2 diro ya. 2 diro itu 2 apa? 2 jengkal. Siapa orang yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah 1 jengkal, Allah akan mendekatkan diri kepada orang itu 1 dhira. 1 hasta itu 2 jengkal. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah 1 hasta, Allah akan mendekatkan diri kepada dia 1 ba', 2 hasta. Siapa orang yang datang kepada Allah dengan membawa 1 kebaikan, Allah balas dengan kebaikan serupa dan diberikan ganjaran yang sangat besar. Jadi kita lihat kandungan makna syakur dan syakir. Pertama, ini baru pertama nih, belum poin yang lain. Yaitu membalas semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Apapun kebaikan, sekecil apapun, sesedikit apapun, selalu dibalas. Dan dibalasnya berlipat-lipat. Ini kandungan makna syakur atau syakir. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ini masih poin pertama. Ada poin kedua yang terkandung dalam makna syakur. Berkata Imam Ibnu Qayyim, masih poin pertama. Ketika menjelaskan makna yang terkandung di dalam lafaz syakur dan syakir ini, kata beliau, wa amma syukru Rabbi ta'ala fa innahu sya'nun akhar, fahuwa awla bisifati syukri min kulli syakur, bal huwa syakuru alal haqiqah, fa innahu yu'til abda wa yuwaffiqahu lima yashkuruhu alaih, wa yashkurul qalil minal amal wal ata, fala yastaqilluhu ayashkurahu, wa yashkurul hasanah bi ashri amthaliha ila ad'afin mudha'afah, wa yashkuru abdahu bi qawlihi bi ayyuthni alaihi baina malaikatihi wa fi malaihil a'la, wa yulqiya lahu syukra baina ibadihi, wa yashkura bi fi'lihi, fa idza taraka lahu syai'an a'tahu afdala minhu, wa idza baddala lahu syai'an raddahu alaihi ad'afan mudha'afah, wa huwa alladhi waffaqahu lit-tarki wal badal, wa syukruhu ala hadha wa dhak. Wa lamma taraka as-sahabah diyarahum wa khuriju minha fi mardatihi a'adhahum
anha ammallakahumud dunya wa fataha alaihim wa lamma ihtamala Yusuf as-Siddiq dayqa as-sijn syakara lahu dhalika bi ammakkanahu fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha wa lamma badzala syuhada abdanahum lahu hatta mazzaqatha a'da'uhu syakara lahum dhalika bi an a'adahum minha tayran khudra aqarra arwahahum fiha taridu anharal jannah wa ta'kulu min thamariha ila yaumil ba'ats fayaruddaha alaihim akmala ma takun wa ajmalaha wa abhaha walamma badzala rusulahu a'radahum fihi di'adaihim fanalu minhum wasabbuhum a'adahum min dhalika an salla alaihim wa huwa wa malaikatuhu wa ja'ala lahum atyaba thana fis samawat wa baina khalqihi fa akhlasahum bi khalisati dzikrid dar. Kata Imam Ibnu Qayyim, adapun syukurnya Allah Ta'ala ini hal lain. Dia yang paling layak disifati dengan sifat syukur dibanding semua makhluk yang pandai bersyukur. Kadang ada makhluk yang pandai bersyukur. Para malaikatnya, para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu pandai bersyukur. Makanya manusia juga ada yang disebut dengan syakur. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan syukur. Disebut dengan syakur. Manusia yang pandai bersyukur disebut syakur. Para nabi, para rasul juga begitu. Para malaikat juga begitu. Nah, tapi Allah yang jauh paling lebih layak disebut syakur dibanding makhluk yang pandai bersyukur. Bahkan dia pada hakikatnya zat yang paling disifati dengan sifat syukur. Kenapa? Karena dia memberi kepada hamba dan memberi taufik sebagai rasa syukur Allah kepada mereka. Syukur itu maha pembalas. Pembalas kebaikan dengan kebaikan. Orang hamba yang beriman, beramal soleh, dikasih karunia, dikasih hidayah. Karena salah satu di antara sifat syukur Allah adalah memberi balasan. Allah bersyukur terhadap amalan yang sedikit. Amalan pemberian yang sedikit yang dilakukan oleh manusia, Allah syukuri dalam bentuk diberikan balasan. Allah mensyukuri satu kebaikan dengan cara dilipat gandakan 10 kali lipat bahkan lebih banyak lagi daripada itu. Allah bersyukur kepada amalan seorang hamba dalam bentuk Allah puji hamba itu di hadapan para malaikat di al-mala'ul a'la. Namanya sholawat. Sholawat Allah kepada hamba, pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Dipujinya orang itu termasuk salah satu wujud syukur Allah kepada amalan orang tersebut. Terus wa yulki lahu syukra baina ibadih. Allah juga mengungkapkan rasa syukur kepada amalan seorang hamba dalam bentuk si hamba itu juga dipuji di kalangan sesama hamba. Orang yang baik dipuji oleh sesama manusia karena kebaikannya, kan begitu. Dan apabila seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti apa yang dia tinggalkan itu dengan yang jauh lebih baik lagi dibanding apa yang dia tinggalkan. Man taraka syai'an lillah, siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan apabila seseorang mengorbankan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, mengorbankan hartanya, jiwanya, tenaga atau pikirannya,
Allah akan kembalikan apa yang dia korbankan tersebut dan diganti dengan berlipat-lipat. Dia pula yang memberi taufik kepada manusia untuk meninggalkan satu amalan atau mengorbankan satu pengorbanan. Allah mensyukuri kepada perbuatan memberi dan mensyukuri terhadap perbuatan meninggalkan. Umpamanya orang karena tidak tahu kerja di bank. Lalu ngaji tahu itu haram. Gajinya gede. Sudah manajer di sana belasan juta, bahkan puluhan dengan fasilitas menggiurkan. Dia tinggalkan karena Allah. Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi meninggalkan sesuatu karena Allah perbuatan baik, Allah akan syukuri dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Atau mengorbankan sesuatu, infak, zakat, sedekah, menolong orang, dia keluarkan sebagai pengorbanan. Allah ganti dengan berlipat-lipat. Karena apa? Karena sifat syukurnya Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini ada beberapa contoh. Ketika para sahabat diusir dari negeri mereka, dari Mekah, dalam rangka apa? Meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah ganti di kemudian hari dengan dikaruniakannya kekuasaan kepada mereka dan penaklukan negeri yang dulu mereka tinggalkan. Negeri Mekah kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika Nabiullah Yusuf As-Siddiq alaihi salatu wassalam di penjara dan sabar. Penjara pengap ya. Penjara itu kecil, sempit. Allah syukuri pengorbanan Nabi Yusuf itu, dan Nabi Yusuf kenapa di penjara? Karena meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kan digoda, dirayu oleh akhwatnya, kan akhwat tukang ngerayu tuh. Dan ini bukan sembarang akhwat. Ini adalah permaisuri raja, penguasa. Berpangkat, berharta, berparas. Cantiknya disebut gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tiserele kutu tisoledat tuma. Ada terjemahannya. Menggoda. Gak mau kan? Sudah dia yang salah. Menuduh kepada korbannya sebagai orang yang mau memaksa dirinya. Setelah ketahuan sama raja bahwa mereka bohong, konspirasi. Pokoknya kalau nggak mau memenuhi hasrat kita, sok ya sini di penjara. Di penjara Nabi Yusuf. Dia sabar, rela di penjara demi mempertahankan agamanya. Di tempat sumpek dan sempit. Lebih sumpek daripada rumah RSSSSSS 10 RS-nya. Rumah sangat sempit, sumpek, susah, selonjor, susah segala macam gitu sama sekali. Allah syukuri pengorbanan Nabi Yusuf dengan cara dia diangkat menjadi penguasa Mesir, tinggal di istana dan boleh berbuat sekehendak dia di tempat termegah pada zamannya. Itu masih di dunia, belum di akhirat loh. Para sahabat yang terusir dari Mekah masih di dunia juga disyukuri oleh Allah, dibalas pengorbanan mereka dengan cara diberi kekuasaan. Mekah akhirnya ada dalam genggaman tangan mereka. Ketika para syuhada mengorbankan badan-badan mereka sampai disebut mazzaqat ha'ada'uhu, dicincang. Di waktu perang Uhud itu kan banyak sahabat yang gugur, itu kedengkian orang-orang kafir. Para sahabat yang sudah tinggal jasadnya tadi dicincang, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, itu dicincang.
Nah, sampai sebegitunya maka Allah mengganti, membalas mereka dengan cara ruhnya menjelma menjadi burung hijau. Berterbangan di taman-taman surga. Makan dari buah-buahan surga sampai hari kiamat nanti. Sampai ketika mereka itu dibangkitkan. Allah kembalikan lagi keutuhan badan mereka di alam kuburnya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, semegah-megahnya. Ketika para rasul mengorbankan kehormatan-kehormatan mereka, mereka itu dicela, dimaki, dihina, dibuli. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali pasti mereka itu dimusuhi oleh siapa? Oleh kaum yang didakwahinya. Minimal dicela, dimaki, dituduh, diancam, dibuli. Ada yang maksimalnya disakiti bahkan dibunuh. Ada nabi yang mati dibunuh? Ada. Nabi SAW juga sudah diusahakan oleh orang kafir untuk dibunuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir membuat makar, berkonspirasi untuk menyergapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka buat makar, Allah juga buat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Minimal dicela, dituduh dengan tuduhan yang bertolak belakang dengan keadaan Nabi yang sebenarnya. Nabi orang paling jujur sebelum diangkat menjadi Nabi. Dipuji oleh orang-orang kafir. Setelah mendakwahkan Islam dituduh pendusta. Dituduh orang gila. Dituduh tukang syair. Dituduh tukang sihir. Semua tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataan beliau. Dituduh pemecah belah persatuan bangsa Arab. Macam-macam tuduhan. Kehormatan beliau itu sudah hilang di mata orang-orang kafir. Lagi sujud ditemploki kotoran unta oleh orang-orang kafir. Beliau korbankan kehormatannya. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla ganti dengan sanjungan. Disanjung oleh Allah di hadapan para malaikat dan mendapat salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka nama beliau disebut, disanjung, dipuji dengan semulia-mulia, sebaik-baik pujian dan sanjungan di langit dan di bumi. Oleh penduduk langit yaitu para malaikat dipuji, disanjung. Oleh penduduk bumi juga di kalangan kaum mukminin beliau juga disanjung. Itu bukti sifat syukurnya Allah kepada makhluk. Wa min syukrihi subhanah annahu yujazi aduwahu bima yaf'aluhu minal khairi wal ma'ruf fid dunya wa yukhaffifu anhu yaumal qiyamah fala yudhi'u alaihi ma ya'maluhu minal ihsan wa huwa min abghadi khalqihi ilaihi. Di antara bukti sifat syukurnya Allah kepada hamba adalah Allah memberikan balasan baik kepada musuh-musuhnya yang melakukan kebaikan di dunia. Orang kafir yang durhaka menentang syariat Allah Azza wa Jalla melakukan kebaikan. Allah balas kebaikan dengan cara diberikan kesenangan di dunia, harta, tahta, jabatan, pangkat, kekuasaan, sanjungan dari orang, dukungan gitu diberikan. Dan mungkin saja ada yang diringankan azabnya. Ketika sakaratul mautnya dientengkan, diringankan. Di alam barzahnya, di akhirat. Diringankan, tidak dihapus, tetap diazab. Karena apa? Karena perbuatan baik yang mereka lakukan, padahal mereka manusia yang paling dibenci oleh Allah. Tetap Allah membalas kebaikan mereka.
Wa min syukrihi annahu ghafara lil mar'atil baghi bisyakkiha kalban qad jahadahu al-'atas hatta akalat thara wa ghafara lil akhar bitan hiyatihi ghasna syaukin an tariqil muslimin. Di antara bukti sifat syukurnya Allah adalah Allah mengampuni seorang perempuan pezina, perempuan pelacur yang melakukan satu kebaikan. Kebaikannya itu berupa memberi minum kepada anjing yang kehausan. Hampir mati saking hausnya, sampai saking hausnya dia memakan rumput-rumput tanaman-tanaman untuk meringankan hausnya. Maka dikasih minum oleh wanita pezina ini. Diampuni dosanya. Ini bukti rasa sifat syukurnya Allah. Yang lain ada lagi yang diampuni karena dia membuang duri-duri dari jalan yang dilalui oleh orang. Ingat, membuang gangguan dari jalan salah satu cabang keimanan. Apapun gangguan itu, duri, beling yang pecah, atau kerikil-kerikil tajam, atau itu yang berbahaya. Ada yang tidak berbahaya tapi mengaku nyaman, sulit ongokan sampah, kotoran di tengah jalan. Orang yang lewat sana mengempet hidungnya, menahan nafas. Lalu kita buang, kita bersihkan. Oh, itu luar biasa. Allah Azza wa Jalla sampai mengampuni orang yang seperti itu di zaman bakhila. Itu salah satu bukti sifat syukurnya Allah. Fahuwa subhanah yashkurul abda ala ihsanihi li nafsih. Coba lihat. Wal makhluk innama yashkuru man ahsana ilaih. Wa ablagu min dhalik annahu subhanahu walladhi a'tal abda ma yuhsinu bihi ila nafsihi. Wa syukruhu ala qalilihi bil adhaf mudha'afah allati la nisbata al ihsan al abdi ilaiha. Fahuwa al muhsin bil i'ta'il ihsan wa i'ta'il syukr faman ahaqqu bi ismi syakur minhu subhanah. Bahkan nih Allah Azza wa Jalla bersyukur, berterima kasih kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Seseorang umpamanya berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri demi kemaslahatan diri, maka dia melakukan beberapa upaya untuk keuntungannya sendiri dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun memberikan balasan kepada orang itu. Kalau orang itu berbuat untuk diri sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya makhluk dia akan bersyukur kepada pihak lain selama pihak lain itu memberikan kebaikan kepada dia. Melakukan kebaikan kepada dia baru membalas kebaikan itu. Kan gitunya. Adapun kalau orang lain itu umpama orang lain itu melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kita. Sehingga kita tidak kehutangan budi sama dia, kita nggak memberikan balasan. Karena dia nggak berbuat baik kepada kita. Dia hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebodoh amat. Itu umumnya orang begitu. Tapi Allah ma'atuh memberikan balasan baik kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Betapa banyaknya manusia melakukan amalan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Contohnya apa? Makan, minum, tidur gitu ya, healing. Makan itu untuk Allah atau bukan, atau untuk diri kita sendiri? Untuk diri kita sendiri, untuk merasakan kenikmatan rasa makanan. Contohnya umpama si montong. Atau umpamanya untuk kesehatan dirinya sendiri gitu ya. Agar dirinya fit,
kondisinya prima seperti itu agar enak badannya. Siapa orang yang berbuat baik untuk dirinya sendiri selama dengan cara yang tidak terlarang dapat pahala. Kenapa? Karena termasuk salah satu bentuk syukur orang itu kepada Allah terhadap nikmat kesehatan, nikmat jiwa raga yang Allah berikan kepadanya. Ini titipan ini, badan ini, jaga, rawat. Lalu kita jaga, kita rawat kesehatan lahir dan batinnya, Allah kasih reward. Oleh karena itu, ketika para ulama ditanya bagaimana hukum main bola, hukum asal mubah. Tapi kalau dilakukan dengan niat yang benar, kenapa main bola? Agar prima, agar lincah gerakannya dan itu dibutuhkan untuk jihad fisabilillah. Agar fit, kemudian malam bangun tahajud juga tidak ngantuk, tidak lemah, tidak loyo. Setiap Senin Kamis saum oke. Karena apa? Fit, sehat. Ketika ngaji sebenarnya duduk 1 jam, 2 jam, malah nyeri cangkeng. Ketika ngaji Al-Quran bisa odoj. Tapi kalau lemah, tidak dipelihara ini badan, mau sholat tahajud baru kena angin aja batuk. Baru kena air dikit juga sudah bersin-bersin gitu ya. Baru takbir Allahu Akbar, aduh sudah gemeter lutut, gak jadi. Baru baca Quran 1 halaman, udah rok-rokan, udah ngantuk ini. Karena kurangnya suplai oksigen mungkin ke otak dan seterusnya. Karena kurang fitnya kondisi badan. Tidak tertunjang tuh ibadahnya. Maka ada efek. Kalau diniatkan olahraga untuk menunjang ibadah, yaitu berubah menjadi ibadah, menjadi pahala. Selama waktu main bolanya jangan melakukan hal yang diharamkan. Berjudi umpamanya, pokoknya yang kalah traktir. Itu judi. Pokoknya yang kalah nggak gandong tuh sampai rumah. Ada tumpangan, ada taruhan, walaupun berupa hukuman. Itu judi, nggak boleh. Atau saling ejek, dasar tebecus kamu, kegolan. 1 menit 8 gol, bayangkan. Dicela, akhirnya sakit hati, berantem. Atau yang kalah, dasar nggak bisa apa-apa, nggak becus. Nih kita, saya 1 menit menggolkan 2 umpamanya. Wah, ada kebanggaan, ada celaan, akhirnya berantem. Nggak boleh. Ingat, olahraga pemersatu. Olahraga pengikat ukhuwah Islamiyah. Bukan untuk kebangga-banggaan. Kalau olahraga bisa merusak ukhuwah, bubarkan saja sudah. Jangan sampai ada lagi. Silakan bikin grup futsal, grup basket, grup apa lagi, lari gitu. Dan macam-macam. Ya, silakan. Tapi jadikan sebagai media untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Dari sana kita bisa melihat siapa lagi yang berhak diberi nama atau memperoleh nama syakur daripada Allah. Coba perhatikan firman Allah dalam An-Nisa ayat 147. Salah satu wujud rasa syukur Allah begini. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama kan syukur Allah itu memberi balasan baik kepada perbuatan baik. Balasannya berupa kebaikan berlipat-lipat. Nah sekarang yang kedua. May yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian bersyukur dan beriman. Yang bersyukur, yang beriman dijamin tidak akan diadab. Kenapa? Karena Allah Maha Syakir. Dari sini kita melihat salah satu bentuk rasa syukur Allah, sifat syukur Allah kepada hambanya adalah tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesalahan. Berkata muallif ketika mengomentari ayat ini,
kaifa tajidu fi dhimni hadzal khitab anna syukrahu ta'ala ya'ba ta'dhiba ibadihi bi ghairi jaramin kama ya'ba idha'ata syaihi batilan fasyakur la yudhi'u ajra muhsin wa la yu'adzibu ghaira musi. Coba perhatikan ayat ini. Bagaimana engkau mendapati isi kandungan dari ayat ini, dari firman ini, yaitu bahwa syukur Allah menyebabkan Allah enggan mengadab hamba yang tidak berbuat jahat. Sebagaimana Allah enggan untuk mengabaikan kebaikan usaha amal soleh yang dilakukan oleh seorang. Enggan untuk mengabaikan. Siapa yang beriman beramal soleh Allah nggak akan abaikan, tapi Allah balas. Siapa yang tidak berbuat salah Allah nggak abaikan. Allah tidak akan azab dia. Jadi syakur mencakup dua makna. Pertama, tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba yang berbuat baik. Pasti diganjar. Jangan diganjar. Pasti dipahalai. Sebab kalau nyebut diganjar khawatir kampanye. Siapa yang berbuat baik pasti diberi pahala, diberi balasan. Dan tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat kesalahan. Itu poin yang kedua. Jadi makna syakur Allah adalah memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Poin yang kedua, makna syakur mencakup tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat kejahatan. Selanjutnya, wa min syukrihi subhanah annahu yukhrijul amda minan nar bi adana mithqali dzarratin min khairin wa la yudhi'u alaihi hadzal qadar. Di antara sifat syukur Allah adalah Allah mengeluarkan seorang hamba dari api neraka karena kebaikan sekecil debu. Allah tidak menyia-nyiakan. Kan di kalangan kaum muslimin ada yang berusaha besar masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia memiliki kebaikan sekecil debu waktu di dunianya, suatu saat Allah suruh keluarkan. Keluarkan orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu. Sekecil debu kebaikan yang dilakukan oleh orang itu dibalas oleh Allah dengan cara suatu saat dikeluarkan dia dari api neraka. Ini bukti sifat syukur Allah. Wa min syukrihi subhanah annal amda min ibadihi yaqumu lahu maqaman yurdihi bainan nas fayashkuruhu lah wa yunawwihu bi dzikrih wa yukhbiru bihi malaikatahu wa ibadahul mu'minin kama syakara li mu'mini ali fir'aun dzalikal maqam wa athna bihi alaih wa nawwahu bi dzikrihi baina ibadihi wa kadzalika syukruhu li sahibi yasin maqamahu wa da'watahu ilaih fala yahliku alaihi baina syukrihi wa maghfiratihi illa halik fa innahu subhanahu ghafurun syakur yaghfirul katsir minaz zalal wa yashkurul qalil minal amal. Di antara sifat syukur Allah, bukti sifat syukur Allah adalah ada salah seorang hamba di kalangan hamba-hambanya yang melakukan atau mengamalkan satu amalan yang Allah ridhoi di antara sama manusia, lalu Allah syukuri usaha orang itu. Ada hadis, man ardallah bisakhati minan nas radiyallahu wa radiya anhun ibaduhu wa man ardan nas bisakhati minallah. Siapa orang yang mencari keridhaan Allah dengan cara yang menyebabkan manusia murka kepada dia. Umpamanya melakukan perintah Allah walaupun orang-orang tidak suka. Seperti umpamanya ketika ada kumpulan majelis ghibah. Kita melarang, jangan ghibahlah.
dosa gitu. Itulah mereka mencari ridho Allah. Tapi akibatnya apa? Anggota majelis ghibah ini jadi gak suka kan, sok suci gitu kan, ada yang begitu. Makanya kalau ada majelis ghibah, kita ada di sana, kita wegah untuk mengingatkan. Karena apa? Suka dimarahi, dasar sok suci kan gitunya. Akhirnya banyak dibiarkan daripada dibenci oleh orang. Berarti dia lebih mencari ridho manusia dengan dibenci oleh Allah tuh ya. Jadi siapa orang yang mencari ridho Allah dengan risiko dibenci oleh manusia, Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan membuat manusia nanti ridho kepada dia. Sebaliknya, apabila siapa orang yang mencari ridho manusia dengan risiko atau menyebabkan Allah benci kepada dia, Allah akan benci kepada dia, manusia nanti juga akan benci kepada dia. Seperti tadi, dalam rangka agar tidak dibenci oleh sesama manusia, dia ikut terlibat dalam majelis ghibah. Dia lebih rela dibenci oleh Allah daripada oleh manusia. Dia lebih suka diridhoi oleh manusia walaupun dengan risiko dibenci oleh Allah. Nah, ini maksudnya orang melakukan sebuah perbuatan yang membuat Allah ridho walaupun dibenci oleh manusia, Allah balas. Apa balasannya? Nanti membuat manusia juga akan ridho dan memuji orang tersebut. Allah memberitahukan kepada para malaikatnya dan hamba-hamba mukmin. Walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu, Allah bongkar kebaikannya sehingga orang nanti tahu. Seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Fir'aun yang mukmin, dia menyembunyikan keimanannya. Kalau ketahuan bisa dihukum berat, bisa dihukum mati. Walaupun akhirnya ketahuan. Allah tahu, kemudian Allah ungkapkan ini dalam Al-Quranul Karim. Allah puji orang tersebut. Allah sebut-sebut namanya di antara sesama makhluk. Demikian juga sahibu Yasin dalam surah Yasin. Ada orang yang diutus Nabi, Rasul, 1 orang, 2 orang, didustakan, malah dibunuh, dikirim lagi seorang. Ada di kalangan penduduk yang didakwah itu menyembunyikan keimanannya. Karena takut, tapi dia sembunyikan keimanan. Allah tahu dan Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Yasin tersebut. Jadi tidaklah ada orang yang binasa. Padahal Allah Allah itu memiliki 2 sifat. Syukur dan maha ampun. Siapa orang yang masih celaka. Padahal Allah bersifat pengampun dan bersifat syakur. Orang ini celaka disebabkan karena memang dia pasti binasa. Berarti dia melakukan amalan yang tidak tersentuh oleh sifat ghafur Allah dan sifat syakur Allah. Berarti durhakanya banget itulah ya. Padahal Allah maha ghafur, maha syakur. Dia mengampuni dosa sebanyak apapun. Dan dia membalas kebaikan sekecil apapun. Bayangkan kalau ada orang, kalau Allah bersifat sebanyak apapun dosa pasti diampuni kalau memenuhi syarat. Sekecil apapun kebaikan pasti dibalas kalau memenuhi syarat. Mestinya semua orang selamat tuh. Walaupun dosanya besar akan diampuni kalau melakukan upaya agar dosanya diampuni. Sekecil apapun kebaikan mestinya selamat. Karena apa? Karena pasti dibalas oleh Allah. Jadi kalau ada orang masuk neraka, berarti dosanya tak terampunkan karena tidak melakukan upaya untuk memperoleh ampunan, dan kebaikan yang dilakukannya mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya amalan. Berdasarkan hal itu, karena Allah Maha Syakur secara hakiki,
Maka makhluk yang paling Allah cintai adalah makhluk yang memiliki sifat suka bersyukur. Siapa yang suka bersyukur, Allah akan cintai orang itu. Sebaliknya, makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat yang sebaliknya. Orang tidak bersyukur kepada Allah, bertolak belakang dengan sifat syukur yang dimiliki oleh Allah, maka orang itu adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Inilah isi kandungan Asmaul Husna. Allah mencintai makhluk yang memiliki sifat-sifat yang menyebabkan layak dicintai. Dan Allah membenci makhluk-makhluk yang memiliki sifat yang memang layak dibenci. Oleh karena itu Allah membenci kekufuran, kezaliman, kebodohan, orang yang hatinya keras, orang yang bakhil, orang yang hina, orang yang suka melaknat, mencela yang lain. Karena sifat-sifat tersebutlah sifat yang sebaliknya dari sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah bersyukur, manusia kufur terhadap nikmat. Allah benci. Allah maha adil, manusia ada yang zalim. Allah benci. Allah maha dermawan, manusia ada yang pelit dan bakhil. Allah maha alim, manusia ada yang jahil. Allah maha rafiq, lemah lembut, ada manusia yang keras sifatnya. Dan seterusnya, Allah benci. Sebaliknya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Allah maha alim dan mencintai orang-orang yang berilmu. Allah maha rahim dan mencintai orang-orang yang pengasih dan penyayang. Allah maha muhsin, berbuat kebaikan dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah maha syakur dan mencintai orang-orang yang suka bersyukur. Allah maha sabar dan mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai, Allah itu Jawad, dermawan, dan Allah mencintai orang yang dermawan. Allah itu Sattar, Sattar itu maha penutup aib hamba-hambanya. Maka Allah mencintai perbuatan menutup aib-aib orang lain. Allah itu Qadir, sangat kuat, sangat berkuasa dan mencela kelemahan. Maka orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Allah maha pemaaf, Allah mencintai sifat pemaaf. Allah itu witir, ganjil, dan mencintai setiap yang ganjil. Pokoknya seluruh yang Allah cintai itu dampak dan efek dari kandungan Asmaul Husna yang Allah miliki. Dan semua yang Allah benci itu juga dampak dari sifat yang sebaliknya dari kandungan Al-Asmaul Husna. Di dalam ayat-ayat yang sudah lalu, Allah menyatukan antara Ghafur dan Syakur. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sebanyak apapun dosa itu. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk Allah ampuni. Semua dosa sebesar apapun Allah ampuni. Dan Allah maha syukur, maha syakur terhadap semua amalan sekecil apapun. Tak ada amalan yang terlalu kecil sehingga diabaikan oleh Allah, enggak. Dzarrah itu bahasa kitanya atom. Kita masih ingatkan kepada pelajaran fisika apa kimia waktu SMP atau SMA. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak bisa dibagi-bagi lagi. Itu terkecil, itu dzarrah. Tak ada lagi yang lebih kecil daripada itu. Wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Siapa orang melakukan kebaikan sekecil atom, sekecil bagian terkecil dari unsur, dari sebuah unsur, maka itu akan melihat akibatnya, akan Allah balas. Tak ada kebaikan yang terlalu kecil sehingga diabaikan oleh Allah.
tak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dimaafkan oleh Allah. Enggak. Semua dosa sebesar apapun akan dimaafkan kalau memenuhi syarat-syaratnya. Dan seluruh amalan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya la tahtaqirru minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap remeh kebaikan walaupun sekecil apapun. Jangan sampai ini mah amalan terlalu kecil, pahalanya enggak seberapa. Saya mah teu kabita moal karooh. Akhirnya tidak dilakukan. Jangan. Karena sekecil-kecil kebaikan dibalas dengan sekecil-kecil balasan. Ingat, seenteng-enteng balasan di surga enggak ada bandingannya. Dengan seluruh kemewahan yang ada di dunia ini. Ya. Berdasarkan hal itu maka disebutkan. Walihada la yajuzul muslim ayaknuta min ghufranillahi lidzunub mahma azumat. Kama la yajuzulahu ayahkira min a'malil bir syai'an mahma qallat. Fa inna rabba subhanahu ghafurun syakur. Tak boleh seorang muslim putus asa dari ampunan Allah terhadap dosanya sebesar apapun dosanya. Dan tak boleh seorang muslim merendahkan, menghinakan, meremehkan amal baik sekecil apapun. Karena Allah Maha Ghafur, mengampuni semua dosa sebanyak apapun. Dan Allah Maha Syakur, menerima semua kebaikan sekecil apapun. Inilah penjelasan tentang makna asyakur dengan asyakir. Cukup ya sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah doa husnul khatimah buat orang yang meninggal aja? Enggak. Untuk yang hidup, malah yang hidup didoakan supaya husnul khatimah. Kalau yang meninggal sudah nggak bisa. Karena sudah orang meninggal lagi melakukan dosa lalu meninggal. Lalu doakan, ya Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Udah su'ul khatimah dia. Sudah nggak bisa dirubah. Yang masih hidup ini, kita berdoa semoga husnul khatimah. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berdoa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Ini husnul khatimah. Wa alhiqni bissalihin. Dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Syekh Al-Utsaimin memberikan satu contoh doa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bagus. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Waj'alni birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Ya Allah, rizkikan kepadaku mati dalam keadaan husnul khatimah. Waj'alni birahmatika min ahlil jannah. Dan jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. Ya. Berdoa begitu. Ini curhat. Bagaimana muamalah istri dengan suami yang berbeda akidah? Suami tidak percaya hadis. Gimana dia sholat? Sholat tata caranya, jumlah rakaatnya, waktunya nggak ada dalam Al-Quran tuh. Berapa rakaat? Quran nggak ada. Kalau nggak ada hadis dia nggak bisa sholat, nggak bisa saum. Perintah saum dalam Al-Quran ada, tapi ketentuannya dari jam berapa sampai jam berapa itu nggak ada. Bagaimana saumnya? Orang ahlul kitab saum, tapi saumnya itu tetap bisa makan dan minum. Saumnya umpamanya saya saum hari ini tidak akan makan daging unggul ya. Sayur buah mah sawargna. Dikasih daging enggak, saya saum. Sikaneh lotek 2 bungkus, habis. Dikasih nih steak enggak, saya lagi saum gitu, ya. Terus saum kita gimana?
Nggak ada dalam Quran. Cuma perintah saum kutiba alaikumusiyam ya. Caranya, waktunya nggak ada. Itu hadis yang menjelaskan. Jadi yang nggak percaya hadis nggak bisa ibadah, sekaligus otomatis nggak percaya kepada Quran. Sebab Al-Quran mewajibkan kita menerima hadis. Atiullah wa atiur Rasul. Atiur Rasul itu hadis. Terus Allah menyatakan kami turunkan kepada kamu Al-Quran litubayyinahu linnas, agar kamu menjelaskan isi Quran ini kepada manusia. Penjelasan Nabi terhadap isi Quran ini hadis. Kalau tidak diterima hadis berarti tidak iman kepada ayat ini, tidak beriman kepada Quran, tidak menerima Quran. Tapi dia tidak pernah melarang istrinya ke kajian sunnah, bercadar, kadang sekali ngantar ke kajian. Suruh ikut duduk. Suruh tanya ke ustadznya, bagaimana kedudukan hadis di dalam Islam. Si istri sudah sering ngirim video-video tentang penyimpangan akidah, tapi belum ada perubahan. Si suami bilang nafsi-nafsi aja masalah agama. Itu bukan agama Islam. Agama Islam tidak egois. Islam itu mewajibkan umatnya menyampaikan. Ballighu anni walau ayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Enggak bisa. Wah, nu penting mah saya we salamat batur makeun ka neraka oge. Enggak boleh seperti itu, ya. Itu bukan agama Islam. Agama Islam agama yang mengajarkan kepedulian kepada sama, apalagi pasangan hidup. Gimana muamalah dengan suami seperti itu? Duh, bingung. Pokoknya gitu we. Dakwahi, ya. Sesat nggak? Sesat lah. Nggak sholat gimana? Suka sholat nggak ini suami? Kalau suka sholat tanya, itu mana ayat Qur'annya yang menyatakan sholat itu 5 waktu, 17 rakaat, doa-doanya begitu, cara-cara gitu, mana Quran ada nggak? Nggak ada. Terus kenapa begitu atuh? Ya, pasti dari hadis, ya. Apakah orang yang terancam hukum had wajib atasnya mendatangi hakim untuk diadili? Umpamanya contohnya orang mencuri ya. Terus dia tobat. Apakah wajib dia ke hakim, tolong potong tangan saya? Atau sudah berzina lalu tobat. Apakah perlu dia ke hakim, saya sudah berzina, tolong dirajam kalau dia pernah menikah. Kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali. Apa harus begitu? Kalau di Indonesia percuma. Seseorang sudah berzina, tobat, ingin dicambuk atau ingin dirajam, datang kemana? Ke polisi. Polisi, saya sudah berzina, tolong dicambuk. Dicambuk nggak? Nggak mungkin. Ke hakim, nggak mungkin. Datang ke Saudi. Begitu datang langsung deportasi. Terus kumaha tuh? Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab taubat, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis tentang seorang wanita berzina, hamil, kemudian tobat, minta dirajam oleh Nabi SAW dan seterusnya. Ketika menerangkan hadis ini, beliau persis membahas pertanyaan, apakah bila seorang sudah berzina lalu tobat, haruskah datang ke hakim? Beliau menerangkan, tidak, dia wajib menyembunyikan, merahasiakan perbuatan zinanya. Nggak boleh ada orang yang tahu, kecuali dia dengan Allah dan pasangan zinanya. Nggak boleh dilaporkan. Walaupun konsultasi ke ulama, saya sudah begini, jangan. Kalau mau konsultasi ke ulama,
samarkan aja kalau ada seseorang yang sudah berzina mau tobat, gitu. Jangan sampai saya sudah berzina lalu tobat, jangan. Nah, jadi dia wajib merahasiakan. Gak boleh lapor ke siapapun, kemudian tobat, meningkatkan amal ibadah, meninggalkan semua dosa. Memperbanyak infak dan sedekah. Semoga Allah menerima tobatnya. Kecuali begini. Kalau dia tahu kapasitas imannya dan lingkungan begitu besar godaannya untuk terjerumus kembali ke dalam perzinahan. Dia yakin kalau umpamanya dia tetap di sana walaupun tobat akan terjerumus lagi, ya dia boleh datang ke hakim untuk minta dijatuhi hukuman had kepada dia. Kalau memang dikhawatirkan kemungkinan besar terjerumus lagi, silakan. Ajukan diri untuk dihukum. Adapun kalau dia yakin ya dia bisa tobat, bisa berhenti, maka jangan pergi ke hakim syukur tobat untuk dirinya. Insya Allah Allah akan ampuni dia. Dua, apakah orang melakukan kesalahan tobatnya diterima? Diterima. Mohon kalau ada hadisnya Ustaz, ada tadi ya. Kitab Riyadhus Shalihin bab tobat dan penjelasannya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah salah satunya. Silakan dibuka. Dulu pernah kita bahas di Al-Furqan. Apakah keputihan pada wanita membatalkan wudhu? Bagaimana jika nanti sedang iktikaf di Masjidil Haram ternyata ada keputihan yang keluar, sementara kita tidak bisa bolak-balik buat ngecek dan keluarnya pun tidak bisa disadari. Itu penyakit, maka teruskan saja ya. Kita sudah umpamanya sebelum sholat, sebelum ke masjid sudah bersih-bersih terlebih dahulu. Ya kemudian dipakai pengaman biar tidak mengotori, sudah. Teruskan saja selama belum batal. Dalam arti belum BAB, BAK atau BA, teruskan saja dulu. Terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Afan Ustadz nanti baca dalam hati ya Om. Oke. Jawabnya saya dalam hati juga. Jawabannya tidak. Hanya dia yang tahu. Jawabannya tidak. Punten. Jangan salah tafsir. Pokoknya apapun yang antum pikirkan salah pokoknya. Sudah cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.